Desain manusia itu seperti ini, yin yang sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam video iseng Reborn. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini saya mau berbagi sebuah sudut pandang, sebuah paradigma yang saya beri judul instalasi program penderitaan dari lingkungan, ya. Instalasi program penderitaan dari lingkungan. Penderitaan beda dengan rasa sakit, ya. Anda harus beda banget tuh. Penderitaan itu lebih kepada sesuatu yang sifatnya batiniah. Kalau rasa sakit itu bisa lebih luas. Ada sakit mental, ada sakit fisik. Jadi kata penderitaan lebih ke psikologis. Nah, penderitaan sebetulnya yang paling bertanggung jawab adalah individu yang menderita itu, ya. Karena apapun dari luar sana, kalau kita mengizinkannya, itu menjadi sebuah penderitaan. Tapi tidak juga menutup sebuah fakta bahwa lingkungan memiliki peran yang cukup besar, memiliki andil bagaimana sebuah penderitaan itu tercipta. Nah, salah satu sebab orang mengalami penderitaan itu adalah karena dia tidak mampu menerima atau dia terlalu mencengkram erat harapan-harapan dalam hidupnya, sementara realitas itu tidak sesuai dengan harapan-harapan atau keinginan-keinginan dia. Tapi yang menarik adalah saya mengamati bahwa ketidakmampuan menerima ini juga tadi ada sebuah instalasi dari lingkungan. Ya. Saya kasih sebuah contoh yang paling mudah. Ini kemarin obrolan saya dengan istri saya, ya. Jadi Anda ngamatin nggak kalau misalkan Anda ulang tahun, ya, Anda misalnya memberi sedekah kepada orang lain, ya, memberi sesuatu kepada orang lain, maka doa yang biasanya diberikan kepada mereka, doa yang diberikan mereka kepada Anda, misalkan Anda ulang tahun, Anda bersedekah kepada orang lain, mereka akan memberi kita doa atau memberi kita sebuah harapan, semoga semua keinginan-keinginan kamu, hajat-hajatmu dikabulkan oleh Tuhan, gitu kan? Dan itu kalimat itu sudah dianggap lumrah loh, sudah dianggap lumrah. Dan dalam video kali ini saya tidak menyalahkan hal itu. Hanya saja saya mau mengajak Anda untuk melihat perspektif hal yang pantas untuk kita kritisi. Yang sebetulnya kalau kita mampu melihat angle kontra yang saya tawarkan ini sesuatu yang berpotensi untuk membuat instalasi penderitaan dari lingkungan itu akan berkurang. Ada apa yang dalam tanda kutip keliru dari kalimat seperti itu? Semoga semua harapan-harapan kamu, hajat-hajat kamu, keinginan kamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya. Ada yang salah nggak? Bagi saya bukan salah sih, ya, tetapi faktanya nggak begitu. Jadi gini, coba deh cek semua keinginan-keinginan Anda, harapan-harapan Anda. Apakah semua, karena kata-katanya semua, apakah semuanya jadi nyata? Apakah semuanya terwujud walaupun itu harapan baik? Dari pengalaman hidup saya, nggak semua keinginan kita terkabul, nggak semua hajat kita terwujud, nggak semua harapan kita menjadi kenyataan. Itu udah rahasia umum. Anda boleh cek dengan kehidupan fakta Anda sendiri. Nggak bisa gitu. Selalu ada harapan, keinginan, hajat-hajat yang tidak terkabul. Tapi tunggu dulu. Saya dulu pengen banget kuliah di UGM,
Ya, satu kemudian tidak terkabul, saya sudah mengupayakan sampai berkali-kali, ikut UMPTN gagal, D3 gelombang 1 gagal, D3 gelombang 2 gagal, ya. Dan akhirnya saya kuliah di sebuah universitas negeri yang saya sebenarnya setengah-setengah. Waduh, ngapain gua kuliah di sini? Masa depan rasanya suram gitu. Tapi ternyata disitulah saya mengalami satu perubahan yang luar biasa, yang akhirnya mengantarkan saya jadi sekarang. Jadi gara-gara hajat saya tidak terkabul, itu saya malah mendapatkan sesuatu yang lebih baik menurut saya dari rencana saya. Sehingga kalau diambil contoh dari fakta ini, kenapa kita tuh tidak lingkungan atau tidak kita mulai dari kita mendoakan ketika orang ulang tahun, ketika orang itu bersedekah, kita berikan doa, semoga kamu diberikan atau dimampukan oleh Allah untuk bisa menerima apapun rencana-rencana Allah. Semoga kamu diberikan kemampuan untuk ikhlas atas takdir apapun yang diterapkan dalam hidupmu dari Tuhan. Nah, dengan kalimat seperti itu artinya kan ada dua sisi yang kena. Ya, bisa menerima kalau harapannya terwujud, bisa menerima juga kalau tidak terwujud. Karena semuanya ada hikmah di balik itu. Nah, dari dulu saya suka untuk menabrak kemapanan semacam ini. Hal-hal yang sudah dianggap lumrah itu saya tabrak. Itu saya terkenal waktu kuliah begitu, melawan sesuatu yang tidak pernah dipermasalahkan orang. Makanya saya disebutnya pencari masalah. Contoh waktu itu di kelas, saya nanya, kenapa kok sistem struktur birokrasi negara kita kok aneh menurut saya ya. Misalnya saya ambil contoh nih. Jelas-jelas kita tuh ada ada departemen pendidikan. Ya. Berarti kan segala sesuatu yang berbau pendidikan itu harusnya under itu kan. Tapi Anda perhatikan faktanya, ya, Departemen Agama punya sekolah, ya, Departemen Dalam Negeri punya sekolah, ini punya sekolah sendiri-sendiri. Terus ini gimana maksudnya? Anda paham nggak sih? Terus gimana dong? Ini punya hal-hal yang nggak dicakup oleh Departemen Pendidikan. Kalau secara struktur itu kan aneh ya. Saya pernah tanyakan itu di kelas kepada seorang dosen yang relevan dengan materi itu, dan dia mengakui bahwa salah satu ciri masyarakat prismatis, itu kalau di dalam ilmu administrasi negara ada istilah masyarakat prismatis. Ya memang itu salah satu sebab kenapa menjalankan Anda sebagai pemimpin negara, menjalankan negara ini tuh nggak mudah, karena banyak hal yang rancu sebenarnya sejak awal, dan itu mengubah itu nggak mudah. Oke, kembali ke topik ya. So, ada hal-hal yang memang penderitaan itu diinstal ya, karena sudah biasa kita. Semoga harapan kamu semua jadi kenyataan semua. Jadi akhirnya kita itu yang sudah ngarep jadi ngarep banget, dan kita tidak didoakan oleh lingkungan untuk memiliki kemampuan menerima. Ya. Kita lebih sering didoakan oleh lingkungan untuk memperbesar pengharapan kita kepada hajat-hajat kita, bukan lingkungan tidak memberikan support kita untuk menerima hal-hal yang tidak jadi nyata. Kan itu akhirnya. Lingkungan terus melakukan ini sejak Anda kecil. Kalau Anda amati baik-baik, banyak yang kebalik-balik. Orang meninggal yang justru butuh bantuan, orang nyumbang paling berapa sih? Ya, sementara orang nikahan yang mereka sedang bahagia tidak dirundung duka, malah kita kadang memberikan sumbangannya besar. Makanya saya balik sekarang, kalau bisa sih sumbangan kematian lebih gede dibandingkan sumbangan untuk nikahan. Coba, apa yang terjadi di lingkungan? Enggak gitu. Makanya nggak semua yang di lingkungan ini menurut saya tuh logikanya tuh lurus. Ada yang nggak lurus kalau menurut saya. Ada yang salah dalam tanda kutip. Ya gitulah. Saya kan cuman berwacana, tapi mudah-mudahan wacana-wacana ini menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan satu lompatan berpikir di dalam diri Anda, sehingga Anda mengalami suatu pertumbuhan, tidak selalu menjadi korban dari lingkungan, tapi kita juga bisa menjadi agen perubahan untuk satu penanaman nilai-nilai yang menjadi budaya di masa depan gitu. Mudah-mudahan itu satu kalimatnya begitu ya. Semoga ya semoga kamu diberikan kemampuan untuk mampu menerima semua takdir Allah Subhanahu wa taala gitu. Kayak gitu biasa tuh. Pengemis dikasih duit, doanya begitu. Ya, mertua kalau
nanti nanya atau temen ketemu, kamu kerjanya di mana, itu berubah. Kamu bisnisnya apa gitu loh. Kita pengen menciptakan ribuan ratusan juta pengusaha, tapi setiap ketemu kamu kerjaannya apa, nggak pernah nanya kamu bisnisnya apa. Nah gitu kan, udah jadi latah gitu. Teman-teman semua, semoga kita semua bisa memiliki kontrol atas instalasi lingkungan untuk hal-hal yang tidak baik. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.